Hey ho, setelah sebelumnya kita telah menjajahi Ho Chi Minh di Vietnam, maka kita akan mencoba menjajah negara lainnya di Asia Tenggara. Salah satunya yaitu adalah Phnom Penh sebagai ibu kota dari Kamboja. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam dari kota Ho Chi Minh menuju Phnom Penh, akhirnya kita tiba di Phnom Penh pada pukul 11 malam dan kita baru bisa berkeliling besok paginya. Kemana ya kita kali ini? Selama di Phnom Penh, kami menyewa kendaraan khusus dari Kamboja yang bernama tuk-tuk dengan harga $20 selama seharian, dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore untuk kami berempat. Dan rencana perjalanan pertama kami yaitu mengunjungi Royal Palace atau istana kerajaan yang berada di ibu kota Phnom Penh, Kamboja, dan kami menggunakan tuk-tuk untuk menuju ke tempat tersebut. Untuk masuk ke Royal Palace atau istana kerajaan, kita harus membayar sekitar $6,5 atau setara dengan Rp80.000. Dan kita bisa berkeliling melihat seluruh keindahan dari Royal Palace itu sendiri. Royal Palace atau istana kerajaan merupakan kediaman bagi Raja Kamboja serta seluruh keluarga kerajaan dan sudah ditempati sejak tahun 1860-an. Kompleks istana dalam Royal Palace terbagi menjadi 4 bagian kelompok, di mana bagian selatan terdiri dari pagoda perak, sementara untuk bagian utara terdiri dari istana Kemarin, dan di bagian tengahnya terdapat balai singgasana, serta di bagian barat terdapat istana dalam atau istana pribadi. Di dalam Royal Palace sendiri banyak memamerkan ruangan yang berisi benda-benda kerajaan loh. Sebagai contohnya ada pakaian khas kerajaan, lalu juga terdapat seperti senjata, serta benda-benda yang terbuat dari emas, perak, bahkan perunggu di dalamnya. Royal Palace sendiri dibangun pada tahun 1866. Sebelumnya, pusat pemerintahan kerajaan Khmer bukan berada di daerah Phnom Penh, melainkan di daerah Angkor, yang berada di sebelah utara Danau Tonle Sap. Royal Palace ini baru dibangun setelah Raja Norodom memindahkan ibu kota pemerintahan dari Odong ke Phnom Penh. Selain itu juga terdapat beberapa benda-benda yang dipamerkan dalam ruangan pada istana ini. Sebagai contohnya adalah alat kusung yang digunakan pada saat terdapat seremoni maupun acara besar di kerajaan, dan juga benda lainnya seperti foto-foto maupun benda khas kerajaan itu sendiri. Setelah selesai mengunjungi Royal Palace atau istana kerajaan, maka kami berikutnya menuju destinasi kedua, yaitu Tuol Sleng Genocide Museum. Untuk masuk ke dalam Tuol Sleng Genocide Museum, kalian harus membayar sebesar $3. Dan apabila ingin mendapatkan audio tour yang berbahasa Inggris, maka harus membayar sebesar $6. Nah, saran bagi kalian yang masih berada di bangku kuliah atau bangku sekolah, kalian dapat menunjukkan kartu tanda mahasiswa maupun kartu pelajar untuk mendapatkan biaya secara gratis masuk ke dalam Tuol Sleng. Saat ini kita sedang ada di Tuol Sleng, salah satu kawasan di Kamboja, Phnom Penh, yang terkenal dengan daerah pembantaiannya, dulu digunakan untuk membantai warga Kamboja. Nah, untuk pemberitahuannya kita akan masuk ke dalam, tapi karena kita tidak boleh berbicara, maka kita akan menggunakan banyak visual dan melihat langsung bagaimana kondisi dalam. Jadi kita ke dalam. Tuol Sleng Museum sendiri sebelumnya merupakan sebuah bangunan sekolah yang dijadikan kamp konsentrasi pada zaman rezim komunis Khmer Merah pada tahun 1975 hingga 1979. Tuol Sleng ini dibangun oleh Pol Pot zamannya untuk melawan orang-orang yang tidak sepaham dengannya pada zaman rezim komunis. Dan nama Tuol Sleng sendiri dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu Bukit Pohon Beracun. Tuol Sleng Museum sendiri terdiri dari 4 bangunan dan terdiri dari 3 lantai untuk masing-masing bangunan tersebut. Pada setiap ruangan yang terdapat di masing-masing lantai menunjukkan betapa kejinya penyiksaan yang dilakukan oleh Khmer Merah di zamannya. Tapi sayangnya kami tidak bisa mengambil semua gambar dari bangunan tersebut karena untuk masing-masing ruangan tertentu tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar. Would you follow me to wonders? Take my hand.
Dan di sini juga kita dapat bertemu dengan orang yang selamat dari penyiksaan zaman Khmer Merah atau yang dikenal dengan survivor, serta kita dapat mengenal lebih jelas bagaimana detail peristiwa yang terjadi dari buku yang mereka tulis. Setelah dari Tuol Sleng, berikutnya kami mengunjungi Central Market untuk belanja oleh-oleh serta kenang-kenangan bergaya khas Kamboja. Central Market ini dibangun atas kerjasama dengan Prancis pada tahun 1937 dan didefinisikan sebagai predikat pasar terbesar di Asia. Nah, destinasi berikutnya yaitu Wat Nom. Wat Nom sendiri merupakan kuil Buddha yang terletak di Phnom Penh, dan untuk masuk ke dalam sana kita harus membayar seharga $1 per orang. Wat Nom merupakan kuil tertinggi yang ada di kota Phnom Penh, dan selain itu juga terdapat di titik 0 km kota Phnom Penh. Untuk masuk ke dalam Wat Nom kita harus melepas atraksi terlebih dahulu. Interior dari Wat Nom sendiri terdiri dari kompleks sentral altar dengan patung Buddha yang terbuat dari perunggu dan dikelilingi oleh patung-patung lainnya, bunga, lilin, serta properti ibadah lainnya. Setelah puas dan lelah berkeliling kota Phnom Penh seharian, akhirnya kami pun menikmati suasana sore kota Phnom Penh di sepanjang kawasan riverfront. Selain itu juga terdapat kawasan night market yang menjual berbagai macam pakaian serta makanan. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Setelah matahari terbenam, kami segera siap-siap makan malam dan berikutnya naik sleeping bus untuk menuju destinasi berikutnya. Tujuan berikutnya masih di negara Kamboja, dan kawasan berikutnya yaitu adalah kota Siem Reap yang terletak sekitar 6 jam dari kota Phnom Penh. Nah, ingin tahu bagaimana keseruan kami di perjalanan berikutnya? Tungguin terus video kami di perjalanan berikutnya. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young and unaware. Oh, I got you, there's no reason. Heyo, terima kasih sudah menonton. Gimana petualangannya? Seru kan? Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen di bawah sini. Dan jangan lupa nonton video kita lainnya di sini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah. And this day has never kept us bothering.